Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali dan menganalisa beberapa pair yang ada di dalam market. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, di komen, dan di share. Kita lihat di pair SAUSD. Kita akan membuat batasan di pair SAUSD di weekly. Di sini ada area yaitu CRT low dan CRT highs. Jadi ketika area ini turun di CRT low, maka kita bisa mencari peluang buy ketika ada konfirmasi entry. Begitu pula sebaliknya, ketika dia naik di area ini, kita juga akan melihat apa yang terjadi. Apakah ada konfirmasi entry sell, maka kita akan sell. Namun ketika kita melihat dari pergerakan harga emas, ini masih relatif naik ya. Jadi trennya masih dalam keadaan naik. Jadi probabilitasnya lebih besaran naik. Dengan ketika dia turun di area sini, maka kita akan cari buy. Ini juga ada area fair value gap ya. Oke. Selanjutnya di daily. Kalau kita lihat di daily ya, di sini ada area yaitu area fair value gap. Ya, ini adalah area fair value gap dan kita lihat di sini ketika ada konfirmasi entry, maka kita akan cari entry. Di sini juga ada liquidity. Ya, ini kita bisa pantau juga liquidity-nya. Ya, ini kemarin dia sempat ngambil liquidity. Ya. Ini kalau berdasarkan ini adalah CRT low di daily. Ya. Dan kita bisa lihat sekarang market. Jadi kita juga bisa entry di area sini. Namun kita harus tahu bahwa exitnya adalah di area fair value gap. Ya. Kita perhatikan, kita bisa entry di area sini ya, karena dia sudah membuat market structure break. Kemudian di sini ada area fair value gap. Namun di sini perlu diperhatikan bahwa ini ada fair value gap di daily ya. Apalagi di sini sebelumnya sudah membuat area ya. Oke. Kita perhatikan ini kemarin dia membuat area market structure ya. Buat market structure, kemudian dia rejection kembali di area ke area fair value gap. Jadi ini kemungkinan masih akan naik ya, maksimal di area sini, minimal di area sini, atau ketika bisa naik lagi ya masih naik. Tapi dilihat ini ya, ini dari trennya masih naik ya. Tapi kita bisa tunggu nanti kalau dia ambil area ini ya, kita bisa buy di area tersebut. Atau kita bisa memanfaatkan ini CRT low. Jadi intinya adalah kita akan memantau di area-area tersebut ya. Karena apakah dia smart money membuat manipulasi di area-area tersebut, maka kita bisa melakukan entry di area tersebut. Selanjutnya EUR/NZD. Ya, di EUR/NZD kita akan lihat di weekly. Ini adalah area sell set liquidity ya. Ini adalah area sell set liquidity. Kemudian kita turun di daily ya. Kita perhatikan di daily ya. Dia
ngambil area fair value gap ini ya, kemudian turun lagi. Di sini ada area fair value gap ya. Di sini ada area fair value gap, kemudian turun. Jadi ini kemungkinan dia akan turun sampai area ini ya. Dan kita bisa cari peluang buy ketika ngambil liquidity ini. Selanjutnya, kalau kita lihat di H4 ya, ini ada area fair value gap. Kita ukur ya. Ini adalah area yang kemungkinan akan kita pantau ketika dia kembali di area sini. Jadi kita akan cari konfirmasi entry di area sini. Ya, nanti kemungkinan dia sampai sini, atau kita kalau ketika sudah sampai sini, maka kita juga akan cari peluang buy di area sini jika ada konfirmasi. Jadi reaksi itu sangat penting di dalam konsep ICT. Kemudian EUR USD ya. Ya, kita perhatikan kemarin bahwa ketika dia ngambil buy side liquidity, ini ada penurunan ya, penurunan. Dan kita perhatikan juga, lihat di area sini dia ambil CRT low di sini di candle ini ya. Jadi kemarin kita ada entry di area sini ya. Alasan kita entry adalah karena dia adalah ngambil buy side liquidity, kemudian di sini dia membuat market structure shift ya, kemudian dia naik ngambil area fair value gap ini, turun, dan kita kemarin close di area sini. Kenapa? Karena di sini sebenarnya ada pola yang menunjukkan akan adanya pembalikan arah. Dan selanjutnya kita akan cari ya, kita akan cari area ya, di area sini. Ini masih clean ya, atau area ini. Dan ini juga bisa kita lihat nanti ketika kembali di area ini. Ini ada liquidity, dan kita akan pantau ketika dia ngambil liquidity ya. Kemudian USD CHF kalau kita lihat di USD CHF, sebenarnya di sini ada rank ya, rank daily. Ini adalah CRT high, ini ada CRT low ya. Ketika kemarin berada di CRT high, kemudian dia mensweep, di sini ada wick ya, wick kembali ke area liquidity ini ya, maka kita bisa memaksimal mencari entry ya, entry di area sini ya. Di sini ada dia membuat liquidity grab. Ini adalah bentuk dari akumulasi, ini adalah manipulasi, dan ketika kembali di area fair value gap dia turun. Dan kita bisa melihat targetnya adalah area ini ya, karena di sini adalah area fair value gap. Ternyata ini ditembus ya, ditembus. Selanjutnya kita perhatikan di sini, ini ada area, ini adalah CRT low ya. Kalau ada konfirmasi entry buy, kita akan cari, kita akan buy ya. Tapi ini belum terjadi areanya ya. Ini bisa nunggu dia ngebreak area ini, dengan adanya displacement itu akan lebih bagus lagi untuk cari buy. Selanjutnya NZD USD ya. Kita kemarin akan membuat analisa seperti ini. Ini adalah area buy side liquidity,
Awalnya kita akan coba entry di area ini. Namun ini dia membuat fair value gap. Ini dia naik membuat fair value gap. Ya. Kita tunggu dia sudah berada di area buy set liquidity, tapi untuk entry ini masih belum ya. Untuk entry sell masih belum ada konfirmasi entry karena ini masih ngambil area fair value gap ini. Ini juga area fair value gap ya. Ini belum jelas areanya. Kalau kita mencari sell, ini belum ada konfirmasi sell. Kemudian AUD USD. Ya, dari AUD USD ini market masih naik ya. Kita bisa tunggu di area sini, lebih amannya ini karena trennya naik. Ya, ini ada area fair value gap. Ini adalah area fair value gap. Kita buat ini adalah CRT low. Ini adalah dua area yang bagus ya. Ketika dia kembali ke area ini, kita bisa melihat mencari konfirmasi buy. Ya, kalau kita lihat di daily, ini adalah area CRT low. Ini bisa equal low. Kalau kita lihat di TF lebih kecil ini, ya bisa jadi CRT low. Oke, di sini ada area, ini juga bisa kita pantau. Ini ada fair value gap. Jadi ketika kembali di area ini, ngambil area ini, kita tunggu dia buat konfirmasi entry, atau dia ngambil area ini, kita tunggu dia buat konfirmasi entry, baru kita akan buy. Kemudian USD-JPY ya, kalau kita perhatikan di USD-JPY ya, ini dia ada area fair value gap ya. Kemudian ini ada order block, dia ngambil area order block kemudian turun. Jadi lihat ini kemungkinan masih turun ya. Ya, ini adalah setengah dari liquidity, setengah dari area Fibonacci ya. Ya, kita tunggu di area ini nanti. Selanjutnya USD CAD. Ini kita kemarin ada plan di area sini ya, ini nggak diambil. Dia langsung naik. Dia naik karena ambil dari sell set liquidity ya, sell set liquidity, dan kemungkinan dia akan ambil area ini. Ya, ini juga bisa kita pantau. Ini ada ada gap ini. Oke, di sini ada gap atau ini ada fair value gap. Kita bisa mantau di area ini. Jadi ini kita close dulu karena nggak keambil. Kemudian GBP USD. GBP USD kemarin kita tunggu di area fair value gap di weekly ya. Jadi kita bisa tunggu nih di area fair value gap di weekly. Ya, kita tunggu, ini kan udah kena semua. Oke, kita tunggu di atas. Kemudian GBP JPY. Ya,
ini juga ngambil sell set liquidity, dan sekarang dia ambil dari area ini liquidity ya. Namun untuk buy ini belum ada buy, dia sempat ngambil area fair value gap ya. Jadi kalau dia ambil ini liquidity, ada displacement, maka kita akan entry. Kemudian Nasdaq, ini ambil area ini fair value gap, kemudian turun. Ya, sekarang dia ambil area mitigation block ya. Ini kita bisa cari sell, namun kita belum menemukan area yang bagus. Harusnya area sini yang bagus ya, namun ini enggak ada area yang kosong, jadi ini adalah area yang sudah diambil ya. Kemungkinan di sini di fair value gap dia naik ngambil area ini, kemudian baru turun. Kemudian BTC USD ya. Sekarang market dia ngambil area sell set liquidity, ini kemungkinan masih akan turun. Jadi ketika ini di break ya, ini kemungkinan masih turun. Ini ada area order block ya. Bisa jadi dia naik kemudian ambil area order block kemudian turun. Oke. Ya, mungkin demikian analisa dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.